Halo, selamat malam Mas Ozi. Ya, selamat malam. Dengar ya Mas? Ya, benar sekali. Ini langsung cerita saja Mas. Ya, silahkan langsung cerita Mas. Ya, terima kasih. Dimulai dari itu Mas, saya pengen jalan-jalan di sebuah tempat air terjun di Jepara, yang mana tempatnya itu kurang lebih ya menempuh perjalanan 1 jam lah, 1 jam dari Jepara kota. Dan setelah sampai sana masih menempuh jalan kaki kurang lebih juga 1 jaman lah, setengah jam lah. Jamnya jauh, daerahnya pegunungan. Nah, kan pada saat perjalanan ke sana kan itu kan banyak pedagang-pedagang di samping-samping jalan arah menuju ke air terjunnya maksudnya. Itu banyak sekali pedagang-pedagang seperti air minum, jajan-jajan dan sebagainya. Nah, ada suatu pedagang itu yang mana itu tempatnya kalau nggak salah itu di persimpangan arah ke arah Atas Angin kalau nggak salah nama tempatnya. Maksudnya arah pendakian ke Atas Angin itu pas di depan persimpangan itu kalau nggak salah. Nah, itu ada sebuah dagangan yang mana pedagangnya itu nggak ada. Pedagangnya itu nggak ada. Itu saat saya berangkat. Nah, setelah saya menempuh berangkat sampai ke air terjun, terus saya bermain-main di sana, mandi dan lain sebagainya. Dan saya pulang, terus saya tiba di tempat itu lagi, di pas persimpangan itu. Nah, di situ ada pedagangnya, seorang perempuan memakai daster. Nah, saya kan berjalan sama teman saya, berduaan. Nah, di depan itu teman saya satu perempuan, terus saya sama teman saya laki-laki, dan di belakang saya juga teman satu. Jadi itu runtutan berjalannya. Nah, pertama saya melihat ketiga teman yang di depan saya, teman saya yang di depan itu melihat orang itu melotot matanya. Matanya itu melotot ke saya, kayak itu nggak senang dengan keberadaan saya. Nah, terus teman yang paling belakang yang berjalan sendirian itu sedang main HP, fokus di HP. Kemudian melihat orang tersebut itu wajahnya itu abstrak Mas, katanya abstrak, tidak berupa orang, tidak berupa, intinya wajahnya itu rusak lah Mas, bercak-bercak, nggak berbentuk, rusak seperti itu. Nah, ketika itu teman saya lari, ketakutan, terus menepuk saya dari belakang, terus kamu kenapa kok lari tergesa-gesa dari belakang? Ini kamu tadi lihat orang yang tadi di depan warung nggak? Ya, saya tadi melihat orang di depan warung. Kenapa? Itu kan orang perempuan biasa. Enggak, saya melihat itu orangnya itu mukanya abstrak, tidak berbentuk sama sekali, seperti itu. Terus saya kaget. Dari awal saya curiga, ternyata teman saya melihatnya ternyata bukan orang, maksudnya wajahnya itu cur seperti itu. Tapi ketika saya dan kedua teman saya yang tadi di depan itu melihatnya benar-benar perempuan biasa, ibu-ibu, tapi matanya itu melotot. Sedangkan teman saya yang dari belakang itu melihatnya itu katanya wajahnya itu sudah rusak. Nah, kira-kira itu apa ya Mas dari cerita tersebut ini? Itu kejadian kapan ya Mas Ozi? Itu sudah lama Mas. Itu kurang lebih sudah 3 tahun yang lalu. Tapi itu cerita itu sangat ingat sekali Mas. Bahkan saya masih sangat ingat sekali. Terus waktu itu apakah ada teman yang sakit atau gimana gitu habis dari air terjun ini? Alhamdulillah Mas, semuanya sehat-sehat saja Mas. Nggak ada yang sakit. Alhamdulillah
semuanya sehat, dan sampai sekarang teman-teman saya yang habis dari situ alhamdulillah semua sehat semua. Oke, Mas Febri silahkan. Ini cerita cukup ringan sebenarnya. Jadi pergi ke air terjun Banyu Anjlok ya, Jepara. Kemudian ada sosok pedagang yang Mas Ozi lihatnya sosok normal biasa, tapi teman yang lain lihatnya itu adalah sosok lain gitu. Mas Febri silahkan. Ya. Selamat malam Mas Ozi. Ya, selamat malam. Ini kalau saya lihat ya dari ceritanya Mas Ozi ini, sebenarnya tempat ini sangat kuat ya, energi-energi yang ada di situ gitu sangat kuat ya. Dan kejadian yang dialami sama Mas Ozi ini, kalau yang saya lihat sosok penunggu situ ya, penunggu di air terjun tersebut kayak marah ya, nggak suka gitu loh Mas. Tanpa entah ini disadari Mas Ozi sama teman-teman atau enggak, tetapi yang saya dapatkan dari si sosok ini ya, salah satu sosok yang ada di sana ya Mas ya, yang saya dapatkan sosoknya itu bilang kalau kedatangan, mohon maaf ya Mas Ozi dan teman-teman ini kayak mengusut mereka gitu Mas. Di pikiran mereka anak-anak ini sudah nggak sopan gitu loh Mas. Ya entah itu disadari atau enggak, disengaja atau enggak, saya kurang paham ya Mas ya. Tetapi sosok yang sempat ngasih informasi ya Mas ya, sosok yang sempat ngasih informasi mengatakan hal seperti itu gitu. Jadi pedagang yang ada di warung ini tadi ya, kalau yang saya lihat itu beneran manusia, cuma pada waktu itu kayak diselimuti sama sosok jin yang ada di sekitar gitu. Paham nggak Mas? Ya, seumpama saya gitu ya. Kayak kesurupan ya Mas ya. Kayak ya. Orang yang pedagang itu kayak ya. Seperti orang yang lagi disurupi orang penunggu situlah intinya. Kalau kesurupan bukan ya Mas ya, tetapi seumpama saya saya ini di luar badan saya ini kayak diselimuti energi mereka gitu loh Mas. Jadi seolah-olah itu Mas Ozi sama teman-teman itu melihat orang ini gitu ya, perasaan orang ini itu kayak nggak suka gitu loh. Karena sebenarnya bukan dari orangnya sendiri ya, yang istilahnya nggak suka atau nyuruh untuk segera pergi dari situ gitu ya. Tetapi energi dari sekitaran ini yang menyelimuti si orang ini gitu loh. Istilahnya bahasa kasarnya itu ngusir Mas Ozi supaya pergi dari situ gitu. Tapi dengan cara menyelimuti manusia. Ya, dengan perantara si penjual ini tadi gitu. Tapi penjual itu sebenarnya memang real orang ya, asli ya gitu ya. Oke. Itu sih kalau yang saya lihat di si penjual ini ya, di warung itu tadi gitu. Oke. Mas Ozi ada tambahan? Tempat itu Mbak yang tanyakan juga itu tempatnya juga kan agak jauh. Maksudnya antara air terjun dan tempat dagang tersebut itu agak jauh, kurang lebih ya setengah perjalanan sih. Terus yang saya lihat juga di situ banyak
penyepeda gunung, rombongan penyepeda gunung lah, ada 20-an itu ya jajan-jajan di situ biasa, jajan di situ. Sepertinya itu kayak nggak ada apa-apa ngono loh, nggak ada yang dicurigai lah dari sosok tersebut, dari keberadaan saya. Ya, makanya saya bilang dari awal tadi ya Mas ya, entah ini disadari atau tidak gitu ya Mas, entah disengaja atau tidak, sosok yang ada di sekitaran situ gitu ya Mas ya, itu kayak menganggap ya, mohon maaf ya Mas ya, menganggap Mas Ozi dan teman-teman ini sudah nggak sopan, sudah mengusik mereka gitu. Makanya apa ya, ditampakkan hal-hal yang aneh gitu loh, dengan tujuan supaya Mas Ozi ini sama teman-teman itu segera meninggalkan lokasi sekitaran situ gitu. Untung saja ya, alhamdulillahnya nggak terjadi dengan hal-hal yang lebih. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Terus yang anehnya kok yang dapat melihat bentuk yang sangat aneh hanya teman saya yang satu. Kedua teman saya dan kedua teman saya itu melihat manusia biasa, tapi satu teman saya melihat itu rupanya itu sudah tidak orang lagi. Ada tambahan Mas Febri? Ya itu yang saya tanyakan, kok teman saya satu melihat bentuknya tidak orang biasa, wajahnya itu abstrak, hancur. Terus kok kalau saya dan kedua teman saya melihat itu normal, manusia biasa. Ya, jadi gini ya, sebenarnya tingkat kepekaan manusia itu kan berbeda-beda gitu loh Mas. Ada yang cuma bisa merasakan saja gitu ya, nggak tahu sosoknya ini apa gitu ya. Jadi kejadian yang dialami sama Mas Ozi ini seperti itu gitu Mas. Jadi antara Mas Ozi dan teman-teman ini tingkat kepekaannya itu sudah berbeda-beda gitu loh Mas. Iya. I see. Iya. Itu sih. Oke. Cukup ya, Mas? Ya, cukup. Mas Ozi. Terima kasih. Selamat terima kasih. malam.